Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore menjelang malam untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana informasi yang akan kami sampaikan di sini cukup penting, yaitu P1 tanpa formasi harus bisa resume di tahun 2023. Ini ada tanda tanya ya. Apakah betul ya P1 tanpa formasi harus bisa resume di tahun 2023? Perhatikan validasi data ini penuntasan P3K Guru tahun 2023. Nah, terkait ada pertanyaan apakah P1 tanpa formasi harus bisa resume tahun 2023? Kalau kita melihat ya, untuk P3K tahun 2023 itu tetap akan menggunakan data di SSCISN, sehingga P1 tanpa formasi itu database-nya itu sudah dikunci Bapak Ibu ya, sudah dikunci, dan tentunya P1 tanpa formasi itu akan menjadi prioritas dan tetap melalui aplikasi sebagaimana yang kita lihat informasi dari Ketua Forum Guru Honorer Ibu Hasna baru-baru ini memberikan peringatan kepada rekan-rekan guru sekalian ya, terkait dengan P3K Guru tahun 2023. Di sini dikatakan, Ibu Hasna mengatakan bahwasanya persiapkan diri Anda untuk perekrutan 2023. Untuk P1, P2, P3 sudah terkunci. Jadi intinya kita harus mempersiapkan diri kita ya untuk perekrutan 2023, terutama bagi P1, P2, P3 yang belum diangkat di tahun 2022. Itu database Bapak Ibu itu sudah terkunci. Nah, intinya di sini adalah perbaiki dapodik Bapak Ibu ya, perbaiki dapodik. Dan misalkan Bapak Ibu adalah guru kelas SD, jadi wali kelas itu harus sesuai dengan linearitas ijazah Bapak Ibu ya. Kalau memang ijazah Bapak Ibu itu adalah PGSD, maka di dapodik itu harus jadi guru kelas, jangan jadi guru mapel. Kalau ijazah Bapak Ibu itu adalah PAI, maka jenis PTK Bapak Ibu itu adalah guru mapel. Nah, anggaplah bahasa Inggris nanti diakui di SD, maka nantinya itu posisi Bapak Ibu, kalau ijazah Bapak Ibu itu adalah bahasa Inggris, maka mapelnya itu adalah jenis PTK-nya itu adalah guru mapel. Begitu juga misalkan PJOK, ijazah Bapak Ibu PJOK, maka jenis PTK Bapak Ibu itu adalah guru mapel. Nah, di sini dikatakan oleh Ibu Hasna bahwa tidak bisa lanjut resume nantinya ya. Jadi kalau misalkan bermasalah, berarti tidak bisa lanjut resume nantinya. Nah, kemudian beliau mengingatkan, gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Insya Allah Februari mulai perekrutan. Jadi katanya ya, Februari ini sudah ada tanda-tanda perekrutan ya, meskipun belum resmi, belum ada informasi resmi Bapak Ibu ya. Yang jelasnya Bapak Ibu, kita persiapkan diri kita dari sekarang, perbaiki data dapodik Bapak Ibu ya. Semoga semuanya diangkat menjadi ASN P3K ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang belum terangkat di tahun 2022 itu berjumlah 65.954 Bapak Ibu ya. Nah, ini yang 65.954 itu harus memperbaiki data dapodiknya, jangan sampai ada masalah lagi Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada masalah. Sedangkan ada yang bertanya bagaimana dengan yang sudah mendapatkan penempatan. Kalau yang sudah mendapatkan penempatan itu yang berjumlah 127.621 itu sudah masuk dalam kategori menunggu pengangkatan. Jadi Bapak Ibu sisa menunggu jadwal Bapak Ibu diangkat menjadi ASN P3K. Jadi yang masih krusial di sini itu yang guru lulus PG yang berjumlah 65.954. Ini sudah diwanti-wanti oleh Bu Hasna bahwasanya perbaiki dapodik ya, perbaiki dapodik, perhatikan ijazah Bapak Ibu, linearitas ijazah Bapak Ibu dengan mapel yang diampu di sekolah ya, dan perbaiki penginputan data dapodik Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu adalah ijazah PGSD tetapi yang diinput menjadi guru mapel. Itu tentunya tidak linear Bapak Ibu ya, dan itu sangat berbahaya ketika nanti di tahun 2023 diwajibkan untuk kembali login di SSCISN. Itu yang harus Bapak Ibu cermati dan Bapak Ibu pahami. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk kebutuhan 2023, kebutuhan guru dan tenaga kependidikan itu untuk P1 yang sudah aman itu 127.621. Sedangkan untuk prioritas 2 dan 3 ada jatah sebanyak 124.749 Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk pelamar umum itu jatahnya sebanyak 66.659. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, terkait dengan hal ini kami sudah dapatkan beberapa info lagi ya, bahwasanya data-data yang harus Bapak Ibu
perhatikan nantinya di tahun 2023 ya, ini sebaiknya divalidkan memang dari sekarang. Itu terkait dengan data database Bapak Ibu, itu tanggal lahir Bapak Ibu itu harus valid antara data di KTP Bapak Ibu dengan data di Dapodik. Begitu juga dengan nomor induk kependudukan. Ini NIK Bapak Ibu ya. NIK Bapak Ibu ini harus terkoneksi dengan data Dukcapil ya, dengan Dapodik. Kemudian email usahakan aktif Bapak Ibu ya, usahakan aktif. Nah, kemudian di sini jenis PTK ini yang paling krusial Bapak Ibu ya. Jenis PTK ini ada dua jenis. Yang pertama adalah guru kelas. Nah, yang pertama itu adalah guru kelas dan yang kedua adalah guru mapel ya. Ini yang harus sama dengan ijazah Bapak Ibu ya. Jangan sampai Bapak Ibu tidak bisa resum lagi kalau jenis PTK-nya di Dapodik itu berbeda. Misalkan ya Bapak Ibu ijazahnya PGSD, maka otomatis jenis PTK Bapak Ibu itu harus guru kelas. Kemudian misalkan ijazah Bapak Ibu itu adalah PJOK, maka nantinya Bapak Ibu itu harus guru mapel. Nah, bagaimana Bang kalau misalkan di sekolah itu kita tidak mendapatkan jam mengajar sebagai wali kelas karena sudah kelebihan guru, PNS-nya sudah cukup, P3K-nya sudah cukup, sedangkan ijazah saya ini adalah PGSD. Mau ada jam mengajar ataupun tidak ada jam mengajar, kalau misalkan ijazah Bapak Ibu itu adalah PGSD, maka di Dapodik itu jenis PTK-nya itu wajib berbunyi guru kelas. Itu tidak bisa ditolerir lagi Bapak Ibu ya, supaya linear, bukan terkait dengan berapa jam mengajar Bapak Ibu. Yang kita pertanyakan di sini, jenis PTK itu harus sesuai dengan mapel yang diampu dengan ijazah Bapak Ibu. Kalau memang ijazah Bapak Ibu adalah bahasa Inggris, maka otomatis Bapak Ibu adalah guru mapel. Bapak Ibu adalah ijazahnya adalah PAI, maka Bapak Ibu adalah guru mapel. Ijazah Bapak Ibu itu adalah PGSD, maka Bapak Ibu harus guru kelas. Sekalipun misalkan Bapak Ibu tidak mendapatkan jam sebagai wali kelas, dalam artian Bapak Ibu tidak pegang kelas. Nah, saya rasa apa yang saya jelaskan di sini sudah sangat jelas Bapak Ibu ya. Nah, ini juga yang paling penting Bapak Ibu ya, verbal ijazah Bapak Ibu. Nah, jadi yang belum verbal ya sampai saat ini yang tidak mendapatkan penempatan itu sebaiknya Bapak Ibu perhatikan verbal ijazahnya. Mulai dari tanggal verbal, nama pada ijazah, nomor ijazah, nomor induk mahasiswa, nama perguruan tinggi, program studi jurusan, tahun lulus, dan metode verbal serta status verbal itu wajib valid semua Bapak Ibu ya, dan terkoneksi dengan data yang ada di PD Dikti. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Kemudian di sini kita bisa lihat ya sedikit unik-unik dari rekan-rekan guru subscriber ya, subscriber admin ya cukup setia. Di sini dikatakan, mau tanya Min, ijazah saya ekonomi tapi ngajar di TK, lolos PG, status P1 mapel PKWU. Agar bisa resum, apakah di Dapodik harus menyesuaikan ijazah dengan pindah tempat mengajar agar linear? Bapak Ibu perlu ketahui, sekali lagi saya katakan bahwa di Dapodik itu harus sesuai dengan ijazah yang Bapak Ibu pegang dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Ini sudah berulang kali admin katakan bahwa misalkan di Dapodik, misalkan Bapak Ibu itu adalah berijazah berijazah ekonomi, maka misalkan Bapak Ibu adalah berijazah S1 pendidikan ekonomi, kemudian Bapak Ibu mengajar di sekolah dasar, saya rasa tidak jadi masalah. Jenis PTK Bapak Ibu itu adalah guru kelas. Kenapa? Karena ekonomi itu linear mengajar sebagai guru kelas. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Pendidikan bahasa Indonesia, kalau misalkan Bapak Ibu mengajar di SD, maka Bapak Ibu itu wajib untuk guru kelas, jangan guru mapel, kecuali kalau Bapak Ibu pendidikan bahasa Indonesia tapi ngajarnya di SMP, SMA atau SMK, maka itu guru mapel. Itu harus bisa dibedakan Bapak Ibu ya. Nah, makanya perhatikan linearitas tahun 2022. Saya rasa sudah terjawab ya, seperti itu. Kemudian di sini lagi dikatakan, izin bertanya Kak, apabila ijazahnya S1 pendidikan agama Islam dan mengajar di SD, untuk jenis PTK-nya guru mapel ya Kak? Betul sekali. Maka ijazah Bapak Ibu itu harus guru mapel. Jenis PTK Bapak Ibu itu harus guru mapel karena Bapak Ibu adalah S1 PAI. Sekalipun Bapak Ibu di SD, di sekolah Bapak Ibu itu sudah ada guru ASN pendidikan agama Islam, kemudian Bapak Ibu juga ini berijazah pendidikan agama Islam, tetapi diberikan tugas oleh kepala sekolah memegang kelas, Bapak Ibu jangan ubah jenis PTK-nya dari guru mapel ke guru kelas. Meskipun Bapak Ibu pegang kelas, tapi karena ijazah Bapak Ibu itu adalah PAI, maka jenis PTK Bapak Ibu itu adalah guru mapel. Intinya
karena jenis PTK Bapak Ibu disesuaikan dengan linearitas ijazah yang Bapak Ibu miliki dan diinput di aplikasi Dapodikdasmen. Saya rasa seperti itu ya. Kemudian di sini kalau misalkan P1 yang sudah mendapatkan penempatan itu berarti hanya perlu menunggu di bulan Februari ya. Apa masih perlu memperbaiki Dapodik? Tidak usah lagi Bapak Ibu ya memperbaiki Dapodik. Karena P1 yang sudah mendapatkan penempatan itu sisa diangkat menjadi ASN P3K. Seperti itu ya. Kemudian di sini saya ijazah bahasa Inggris di SD. Jika nanti tahun 2023 ijazah bahasa Inggris jadi linear ke guru kelas, pertanyaannya jabatan di Dapodik harus guru kelas atau guru mapel. Nah, ini kita bicara permisalan ya. Permisalan ijazah bahasa Inggris linear ke SD itu tidak mungkin jadi guru kelas Bapak Ibu ya, tapi menjadi guru mapel sama dengan PAI, sama dengan guru PJOK. Jadi kalau misalkan linear dengan bahasa Inggris linear dengan SD, maka kemungkinan besar Bapak Ibu itu akan menjadi guru mapel. Kecuali kalau misalkan bahasa Inggris itu linear ke guru kelas, maka Bapak Ibu menjadi guru kelas kalau di SD. Nah, tapi untuk linearitas bahasa Inggris di SD itu belum ada keputusan apa-apa. Ini kita cuma buat permisalan saja Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.